nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus karena kehadiran-Mu yang begitu indah dan begitu besar. Renungan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada malam ini saya ambil daripada tulisan Rasul Paulus kepada orang-orang jemaat di Roma, ya. Jadi kalau saudara ada Alkitab, kita buka bersama-sama tulisan Paulus dalam surat kepada jemaat di kota Roma, bab yang ke-8 ayat 1 dan seterusnya. Rasul Paulus ini adalah Rasul Tuhan yang tidak pernah melihat Yesus secara fisikal. Tetapi setelah Tuhan Yesus dimuliakan, dia datang dan menyatakan dirinya melalui penglihatan dalam perjalanannya ke kota Damaskus. Dan di situ Tuhan Yesus lewat penglihatan yang dahsyat dan luar biasa, dan Paulus lewat penglihatan daripada roh ini telah bersua muka dengan Kristus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan Paulus menjawab, siapakah engkau ini Tuhan? Dan Tuhan Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniayai. Sebenarnya setiap aniaya oleh orang-orang jahat kepada murid-murid Kristus sebetulnya telah kena kepada dia. Paulus mau membunuh murid-murid Yesus, memenjarakan mereka. Paulus begitu dipenuhi dengan semangat yang berkobar-kobar dan pengetahuan yang salah bahwa pengikut-pengikut Yesus ini sebenarnya adalah pemberontak hukum dan Taurat Allah. Itu bagi pemahaman beliau, sebab dia adalah salah satu dari kumpulan agama Yahudi yang dinamakan kaum Farisi. Kaum Farisi adalah kumpulan besar, dan kaum Saduki pada waktu itu adalah pemimpin-pemimpin agama yang menguasai agama orang Yahudi, bahkan menguasai bait Allah waktu itu. Sehingga ketika murid-murid Tuhan itu mulai bertumbuh mengikuti Yesus, mereka tidak memahami bahwa inilah merupakan satu reformasi, revolusional, satu pembuatan baru di mana Roh Kudus turun setelah hari Pentakosta, memenuhi para muridnya, bukan hanya tinggal diam di dalam bait Allah seperti mana yang orang Yahudi selalu harapkan, supaya gereja bait Allah itu disitulah kita bertemu Tuhan. Tapi Roh Kudus memenuhi dan diam dalam diri murid-murid Tuhan. Dan mereka berpancar dan mengalami penganiayaan yang dahsyat karena mereka menolak Mesias itu dan Juru Selamat. Tapi Paulus salah seorang daripada pembunuh ini, penganiaya. Tuhan menangkap dia, Roh Kudus menangkap dia dalam perjalanannya ke kota Damaskus dan merubah kehidupannya, dan dia menjadi salah seorang daripada apostol, utusan Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. So, Rasul Paulus ini adalah merupakan generasi yang dilahirkan oleh Roh Kudus bagi saya. Dia dipenuhi oleh Roh Tuhan dan dia diutus oleh Roh Tuhan. Bahkan kita melihat dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 13, Roh Kudus berkata, separate from me Paul and Barnabas for the call that I have called them to do. Asingkanlah Paulus dan Barnabas untuk panggilan yang telah ku berikan kepada mereka. Itu kata Roh Kudus. Dan sejak itu Paulus dan Barnabas keluar memberitakan Injil, terutamanya kepada orang-orang Yunani dan orang-orang yang bukan Yahudi, bukan Israel. Dalam beberapa tahun ini Paulus begitu menerima wahyu daripada Roh Kudus, dan tulisannya kepada orang Rom, mereka yang sudah bertobat, dalam kitab Roma pasal 8 ini adalah merupakan satu daripada tulisan yang penuh dengan inspirasi Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Selepas itu ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan mereka, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi kalau kita membaca dalam Alkitab bahasa Inggris, terutamanya King James Version, dalam ayat 1 ini dikatakan, there is therefore now no condemnation to them which
are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Aha. Kalau saya ambil terjemahan yang biasa ya, dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan dalam kehendak daging, tetapi dalam kehendak roh. Tengok bagaimana terjemahan ini. Kalau hanya terjemahan Alkitab biasa saja dikatakan demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tapi sebetulnya ayat 1 ini menurut King James, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus yang tidak berjalan menurut kehendak daging. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Melainkan berjalan bersama roh. So, saya pahami bahwa Alkitab terjemahan Indonesia ini amat pendek. Tapi dalam bahasa Inggris saya bisa paham bahwa tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada penghukuman. Haleluya. Tidak ada condemnation dalam bahasa Inggris. Tidak ada penghakiman dalam terjemahan biasa. Tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman, tidak ada condemnation, tidak ada kutukan bagi mereka yang di dalam Kristus, yang bukan mengikut kedagingan mereka, tapi dipimpin dan mengikut kehendak Roh Kudus. Haleluya. Jadi saudara, kalau ada orang yang berusaha menghukum Anda karena engkau adalah anak Allah, ketahuilah itu bukan daripada Tuhan. Kalau ada bishop, kalau ada pastor, kalau ada pendeta menghukum Anda, membuat penghakiman terhadap diri Anda, saudara, sebenarnya mereka tidak layak menghakimi kamu. Tidak ada penghukuman. Saudara tahu kenapa saya katakan begitu? Tidak ada penghukuman. Akibat dosa adalah maut, itu penghukumannya ya. Tapi orang hidup menurut roh, yang hidup menjadi anak-anak Allah. Kita bukan anak hamba ya, kita adalah anak-anak Allah karena kita sudah diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Tuhan dalam Kristus Yesus. Bahkan dalam kitab Roma pasal 8 kalau semua membaca, kita sudah menerima roh anak itu tinggal diam dari hati kita, menjadikan kita anak Allah. Oleh Roh Kudus kita berseru Bapa dan Allah. Amin. Jadi barang siapa yang mau menghukum saudara, tidak layak menghukum saudara, tidak layak menghakimi, karena tidak ada penghukuman. Karena kau ini anak Allah, dan kau sadar pada saat kau berdosa. Ini pengalaman saya dan saya ingin beritahu. Ini pengalaman saya. Pada saat saya berdosa, pada saat saya melakukan langkah kesilapan dan sebagainya, Roh Kudus di dalam saya memberi saya amaran. Roh Kudus dalam diri saya menyedarkan saya, menginsafkan saya akan dosa. Kalau saudara berjalan di dalam roh dan memahami cara nak kehendak Roh Kudus itu, orang yang berjalan di dalam roh dan penuh dengan Roh Kudus mengalami damai sejahtera dalam hati. Paham tak? Dia berjalan dalam kedamaian surgawi. Tapi pada saat saudara salah langkah dan melakukan sesuatu yang tidak benar, Roh Kudus itu akan mengisapkan saudara, ada perasaan yang tidak sedap, ada perasaan yang tidak selesa dalam diri saudara. Dan saudara terus berkata, oh Tuhan ampuni saya sudah berdosa. Damai itu tidak ada. Saya mohon penyucian dengan darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Dan saya bertobat dari dosa saya. Anak Tuhan itu setiap pagi akan berdoa. Saya sebenarnya senantiasa berdoa, dalam keadaan berdoa. Saya senantiasa menjaga hati saya dengan penuh kewaspadaan, supaya saya tidak berdosa. Saya berusaha menjaga pemikiran saya itu supaya senantiasa berkenan di mata Tuhan. Saya senantiasa memuji Tuhan, menyebut nama Tuhan 24 jam. Haleluya, puji nama Tuhan. Praise be the name of Jesus, glory. Thank you wonderful Jesus. Dalam makan, dalam diam, dalam tidur, dalam pujian. Jadi tidak putus-putus. Orang yang dipimpin, dikatakan there is no condemnation to them which are in Christ Jesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena Yesus sudah tutupi dosa masa depanmu, dosa masa lampau, dan kesalahan sekarang sudah diampuni oleh Tuhan. Ditutupi oleh dosa. Ditutupi oleh darah Kristus. Sehingga bila saat engkau melangkah
tersalah langkah dan melakukan dosa dan sebagainya, saudara harus sadar. Cepat saudara bertobat dan berkata, Bapa, saya mengakui kesalahan ini. Saya mohon pengampunan dengan darah Kristus Yesus. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil sehingga Dia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Itu janji Tuhan. Nah, saudara harus tahu firman Tuhan itu hidup. Pada saat saudara mengakui dosamu dan berkata bertobat, darah Yesus itu menyucikan, membersihkan. Sehingga di hadapan Tuhan itu engkau akan senantiasa putih bersih. Dibersihkan oleh darah Yesus. Sehingga tiada siapa yang boleh menghukum engkau dan menghakimi engkau. Dan kita katakan bahwa ya memang saya bukan manusia yang sempurna. Saya juga jatuh dalam dosa. Tapi saya bertobat dan tidak ulangi lagi dosa tersebut. Dan Tuhan tidak mengingati lagi dosa tersebut. Tapi iblis dan juga terutamanya orang-orang yang beragama suka mengurik-ngurik dosa lama. Suka kurik-kurik dosa lama orang. Sedangkan dan suka menghukum orang. Suka menghakimi orang. Wah, kalau saudara tidak tahu tentang latar belakang saya, betapa saya sudah bertobat, saya sudah tinggalkan dosa itu dan saya sudah maju ke depan. Saya pernah tulis dalam laman Facebook saya beberapa hari yang lalu, saya katakan, kita tidak akan bisa mengubah sejarah kehidupan kita yang masa lampau. What has happened has happened. Apa yang sudah terjadi, terjadi. Sedangkan sometimes saya berpikir, waduh, waktu saya zaman muda-muda tahun 80-an, why did I do this thing? Kenapa saya lakukan kesilapan yang begini sehingga hari ini ramai yang tersadung karena tindakan saya pada usia saya 30 tahun atau 20 tahun. Kenapa saya lakukan ini? Tetapi saya mengambil iktibar dan pelajaran bahwa what has happened has happened. I'm telling you. Apa yang telah terjadi dan saudara lalui pengalaman-pengalaman 2 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sudah terjadi. You cannot change the history. Dan kau tidak akan bisa berusaha menapuk atau menutupi sejarah tersebut. Tetapi melalui pengalaman hidup ini, saudara bertobat dan saudara kembali kepada kasih yang semula dan dipimpin kepada Tuhan, dan saudara tidak ulangi lagi sejarah pengalaman hidup Anda itu dijadikan satu pengalaman dan pelajaran. Saudara tidak dapat mengubah, tapi Tuhan akan dapat mengubah. Haleluya. Saudara melakar sejarah baru, berjalan dan melakar sejarah baru. Dan bagaimana saudara melangkah dan melakar sejarah besok? Saudara sudah mempelajari beberapa hal, pengalaman-pengalaman, life experience di masa lampau. Jadikanlah pengalaman masa lampau itu sebagai iktibar, sebagai pengalaman hidup yang saudara katakan, oh oke, saya sudah mempelajari hal ini, saya tidak akan ulangi lagi. Paulus katakan, saya melihat apa yang di depan. Di belakang itu menjadi sejarah, tapi saya tidak akan bawa sejarah ini, tapi saya akan melakar sejarah baru. Mereka inilah yang akan sukses dalam hidup. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah tutupi dosa kita. You don't know how powerful is the blood of Jesus. Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa mereka mengalahkan iblis itu dengan darah anak domba Allah. Mereka mengalahkan pekerjaan iblis itu dengan kesaksian mereka. Darah Yesus adalah kehidupan Yesus. The blood of Jesus is the life of Jesus. Dia telah serahkan hidupnya untuk menutupi kehidupan saudara yang telanjang dan berdosa. Sehingga di hadapan Bapa, engkau kelihatan suci dan bersih karena darah Yesus telah menyucikan dosa masa lampau, sekarang dan masa depan. Tahukah saudara, sebelum saudara berbuat dosa besok, Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa masa depan. Saudara tahu? Sehingga engkau menjadi anak Allah yang berjalan di dalam kebenaran. Tetapi jatuh bangunnya saudara bergantung kepada
Berapa dalam engkau menjalani kehidupan persekutuan dengan pimpinan Roh Kudus. Itu sudah dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Tidak ada penghukuman. Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Saudara harus tahu bahwa walaupun kau menerima Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara masih hidup di dunia dalam daging. So, saudara ada dua karakter yang sedang berlawan di dalam hidup saudara. Satu karakter yang saya panggil sebagai flesh, carnality, kedagingan. Yang satu lagi adalah roh saudara yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya pernah bertanya dalam Facebook, saya katakan, saya sebut kisah Rasul-Rasul pasal 19 pasal 1, di mana Paulus pergi ke kota Efesus, dan dia di situ dikatakan dalam kisah Rasul pasal 19 ini dia dapati beberapa orang murid ya, dan dia bertanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya, ketika kamu menjadi Kristen, ketika kamu bertobat, ketika kamu lahir baru, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Dan murid-murid itu berkata, belum, bahkan kami tidak pernah mendengar apa ini Roh Kudus. Jadi Paulus menyadari bahwa murid ini telah bertobat, tetapi tidak ada orang yang menyampaikan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mati di kayu salib dan menebus dosa mereka, tetapi juga buah sulung yaitu Roh Kudus itu diberikan, dicurahkan kepada mereka supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan. Paulus berkata bahwa baptisan mana yang kamu telah dibaptis? Dan mereka katakan baptisan Yohanes. Jadi Paulus menjawab, baptisan Yohanes adalah baptisan kepada orang-orang yang bertobat. Tapi kau harus percaya kepada Dia yang datang setelah Yohanes membaptis, yaitu Yesus Kristus. Dan dalam kisah pasal 19 dikatakan, kemudian mereka minta diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu dikatakan ketika Paulus menumpang tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lidah dan bernubuat. Nah, jangan saudara keliru. Dibaptis dengan air dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus adalah bukti tanda engkau bertobat. Pada saat engkau berseru dan mengaku dosamu dan berkata, Tuhan Yesus, saya seorang berdosa, ampuni dosa saya mohon darahmu yang suci menyucikan, saya percaya engkau telah bangkit dari kematian untuk memberikan kebenaran hidup saya buka hatiku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini saya mau menjadi muridmu. Itu bukan menerima Roh Kudus ya, itu dipanggil menerima karunia keselamatan, menerima hidup kekal, di mana pada saat engkau mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kekal itu memasuki kehidupan Anda dan menghidupkan rohanimu itu menjadi hidup kembali. Dan hidup kekal adalah karunia pemberian Allah yang menghidupkan rohmu. Engkau diangkat menjadi anak Tuhan, menjadi anak Kristus, menjadi anak Allah. Engkau memiliki Kristus di dalam hatimu. Tapi itu bukanlah pengalaman menerima Roh Kudus. Itu bukan pengalaman menerima Roh Kudus. Pengalaman menerima Roh Kudus adalah satu pengalaman yang dipanggil baptisan Roh Kudus, di mana Yesus membaptis engkau dengan Roh Kudus. Jadi ramai orang yang keliru ketika saya bertanya, sudah engkau menerima Roh Kudus? Mereka sangka bahwa pada saat mereka bertobat dan dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mereka menerima Roh Kudus. Itu bukan pengalaman menerima baptisan Roh, bukan menerima Roh Kudus ya. Itu adalah pengalaman menerima karunia keselamatan, karunia hidup kekal. Engkau diselamatkan dan diangkat menjadi anak Tuhan. Tetapi kalau kau mau hidup di dalam kepenuhan Roh Kudusnya untuk mengurapi kau dalam tugas menjadi anak Tuhan, engkau memerlukan pengalaman yang kedua yang dipanggil sebagai kepenuhan Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh. Saya memberikan satu contoh pada saudara. Saya bertobat. Saya kan lahir dalam agama Katolik sebenarnya. Bapak mama saya Roma Katolika. Bayangkan, saya pergi sekolah pun sekolah mission school. Dari kindergarten sampai kepada high school, saya memang pelajar Katolik, pergi gereja Katolik. Tetapi
Hanya agama. Saya tidak ada pengalaman pribadi di mana saya bertobat. Saya harus mencari keselamatan ini dalam Tuhan Yesus, dan saya bertobat pada usia 17 tahun. Pada waktu saya berseru dan dengan iman melihat bahwa saya harus ada iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya berseru kepada nama Tuhan karena saya begitu disentak oleh dosa, dan saya menyadari bahwa nama saya Kristen tetapi dalam hati saya tidak ada Kristus, tidak ada. Saya tahu saya seorang berdosa, dan saya berseru kepada nama Tuhan tahun 1981, dan saya katakan, Tuhan Yesus, saya perlukan Engkau sebagai Tuhan dan Selamat saya. Dan di situ saya melihat penglihatan di mana Tuhan Yesus datang, dan saya lihat muka dia melihat saya dengan tersenyum, dan dia ulurkan tangannya dan masukkan tangannya di dalam hati saya dan menarik sesuatu dalam diri saya. Dosa-dosa yang tersimpan, perasaan tidak damai dan perasaan bersalah dan ketakutan itu diangkut keluar, dan di sebaliknya menghidupkan roh saya. Pada saat saya berseru, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Selamat saya hari ini, dan kedamaian memasuki kehidupan saya. Dan sejak itu kehidupan rohani saya mulai berubah, dan saya bertobat. Saya tahu saya bertobat. Saya mulai meninggalkan tabiat-tabiat dosa ini. Tabiat-tabiat dosa yang mulai saya tinggalkan, dan saya mulai cinta kepada Alkitab, dan saya mulai membaca Alkitab itu seperti orang yang berlapar mencari firman Tuhan. Kisah pertobatan saya ini amat unik karena bukan melalui penginjilan, melalui pendeta atau pastor yang memberitakan Injil pada saya, tetapi merupakan satu penglihatan. Saya melihat Yesus. Saya nampak Yesus muka dengan muka. Dia tersenyum dan dia ulurkan tangannya dan mengambil beban berat dalam hati saya. Dan sejak itu saya tahu karunia hidup kekal itu sudah memasuki hidup saya. Karunia hidup kekal dari Kristus. Masih ingat Yohanes pasal 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini adalah kehidupan ilahi, kehidupan Allah, di mana Dia masukkan di dalam jiwa kita dan menghidupkan rohani kita yang selama bertahun-tahun mati rohani. Tiba-tiba kita kembali hidup. Dan kehidupan kekal inilah yang membuat kita sadar bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ini bukan pengalaman menerima Roh Kudus. Saya menerima Roh Kudus 5 tahun setelah itu. Bukan karena saya tidak mau menerima Roh Kudus dengan segera, tetapi tidak ada orang mengajar. Saya sudah menjadi pelayan Tuhan. Saya sudah mau memberitakan Injil, tetapi masih ada godaan daging. Tabiat daging ini masih bekerja kuat dalam hidup saya, sehingga saya harus mencari jawabannya. Dan saya temukan bahwa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan saya melihat sejarah bagaimana rasul-rasul Tuhan dan murid-murid Tuhan pada Kisah Rasul pasal 2 dikatakan bahwa Roh Kudus itu turun ke atas mereka dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka berbahasa roh dan mereka bernubuat. Dan dalam Kisah Rasul pasal 19 saya melihat juga ini Rasul Paulus menumpang tangan, dan saya menyadari bahwa saya perlukan Roh Kudus. Hampir 5 tahun saya bergumul. Akhirnya saya disadarkan bahwa saya perlukan baptisan roh. Saya memerlukan karunia Roh Kudus ini. Dan satu hari 5 tahun 1986 begitu, 85, saya tidak tahu sudah tariknya, tapi saya masih ingat di rumah seorang saya berdoa, Bapak, saya perlukan Roh Kudus-Mu. Yesus, saya perlukan Roh Kudus-Mu. Baptislah saya, penuhi saya merindukan Roh Kudus-Mu. Dan seperti mana Kisah Rasul pasal 19, tidak ada orang tumpang tangan terhadap saya, tapi dikatakan tiba-tiba Roh Kudus itu turun. Saya rasa seperti satu baldi air diturunkan, memenuhi saya. Dan pada saat saya buka mulut, keluarlah perkataan-perkataan surgawi ini. Udah mau santo robo kurabas. Saya mulai berbahasa roh dan mulai bernubuat. Dan sejak itu saya dibaharui kembali. Saya diberi kekuatan baru. Saya melayani Tuhan dengan penuh semangat. Dan di situ saya melihat bahwa tangan Tuhan itu mulai bekerja lebih hebat. Nah, pengalaman menerima keselamatan hidup kekal itu terjadi tahun 1981. Tetapi saya menerima baptisan roh, menerima karunia Roh Kudus itu tahun 1985, tahun 86. Ada dua beza, memang ada perbedaan.
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu bukan menerima Roh Kudus, tapi itu adalah pengalaman menerima keselamatan. Ini bukan dogma gereja ya. Jangan percaya kepada dogma gereja yang mengatakan kalau sudah engkau baptis Islam engkau sudah diselamatkan. Agama tidak bisa menyelamatkan, pastor tidak bisa menyelamatkan, father tidak bisa menyelamatkan, bishop tidak bisa menyelamatkan. Pengalaman lahir baru menerima Yesus ini adalah personal, pengalaman secara pribadi. 17 tahun saya berada dalam gereja Katolik, saya tidak tahu Kristus itu secara personal. Saya hanya suka pergi gereja, ya suka kuayanya dan suka sembahyang dan sebagainya, tapi it's not personal. Bagi saya Kristus dan saya adalah personal, pribadi, is very personal. Begitu juga dengan pengalaman menerima Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat 2. Roh Kudus yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. The law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Roh Kudus dengan hukum roh itu telah membebaskan saya daripada hukum dosa dan hukum maut. You see, akibat dosa adalah maut. Menurut hukum perjanjian lama, siapa yang melakukan dosa, hukumannya adalah maut. Tetapi kita hidup di dalam hukum baru yang dipanggil hukum Roh Kudus. Di mana dalam hukum Roh Kudus ini kita diangkat bukan menjadi hamba, tetapi menjadi anak-anak Tuhan. Dan Allah itu menjadi Bapa. Allah itu bukan hanya setakat Allah, anak Tuhan, tetapi Bapakmu di surga. Kau menjadi anak. So, hubungan kita hari ini, orang hidup dalam zaman Roh Kudus ini adalah hubungan antara anak dengan Bapa. Haleluya. Hubungan saudara dengan Allahmu sekarang adalah seperti hubungan Bapakmu di surga dan anak. Engkau menjadi anak, ya. Sehingga engkau dikatakan dalam ayat 3 Roma pasal 3, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dengan kata lain, dosa tidak berkuasa lagi kepada anak-anak Tuhan. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya itu memungkinkan dia melawan dan menguasai dosa. Wah, ini bishop, ini lain, ini bishop. Saya beritahu, that is why I'm so thrilled when I talk about the Holy Ghost, the Holy Spirit of God. Orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Coba, saya tidak akan panjangkan pengajaran ini, tetapi saudara baca keseluruhan kitab Roma ini pasal 8, bab 8. Baca dari ayat 1 sampai seterusnya ayat 5 dan 6 ya. Saudara akan melihat bagaimana dikatakan bahwa Roma pasal 8, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Wow. Tuntutan hidup benar dalam hukum Taurat perjanjian lama itu digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi hidup menurut roh. Kita boleh menjadi benar di hadapan Tuhan karena Roh Kudus itu memungkinkan kita melakukan hukum Taurat tersebut. Ya, maksud saya begini, apabila kau sudah lahir baru dan Roh Kudus tinggal dalam diri kau, engkau diberikan sifat baru, tabiat baru, keinginan roh. Dan apabila engkau dengan kuasa Roh Kudus mematikan keinginan-keinginan daging, kau tidak akan dapat berbuat dosa besar. Kau tidak akan hidup sebagai orang yang kedagingan. Maksud saya begini, saya tidak payah merokok, saya tidak payah mabuk, saya tidak payah party, saya tidak payah ikut wild things, sebab itu bukan sifat saya. I don't know how to tell you this. Saya jijik melihat dosa, saya jijik melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena saya tahu posisi saya sebagai anak Tuhan itu. Saya hidup menjadi murid Yesus. Susah saya terangkan pada saudara, tapi kira-kira saya memberikan contoh demikian. Karakter Roh Kudus, sifat Roh Kudus yang suci. Sebab Roh Kristus itu suci, Roh Kudus. Kekudusan Roh Kudus itu menjadikan saya jijik terhadap dosa. Haleluya. Kekudusan Roh Kudus
yang tinggal dalam diri saya membuat saya jijik terhadap dosa dan tidak suka, benci dosa. Karena kekudusan Roh Kudus yang tinggal dalam diri saya membuat saya mau hidup suci dengan Roh Tuhan. Sebab yang kau terima ini bukan roh yang tidak suci atau roh jahat. Yang kau terima adalah roh yang kudus. Jadi bila Roh Kudus tinggal dalam diri kau, kekudusan Roh Kudus ini membuat engkau jijik terhadap dosa. Kau mau hidup seperti kehidupan yang suci, yang benar. Dan Roh Kudus ini adalah roh anak, roh Kristus. Jadi kau sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Kau memiliki sifat-sifat anak-anak Tuhan, bukan anak-anak iblis. It's not your character anymore. Tetapi kalau saudara mengisi kedagingan itu dengan bahan-bahan porno, televisi, pengaruh-pengaruh orang, maka tidak heran engkau akan terseret di sana. Meskipun Roh Kudus katakan tidak. Jadi saudara harus melihat keadaan, bijaksana melihat apa yang saudara tengok dengan matamu, pikiranmu, dan keadaan semasa. Saya senantiasa berjalan di tengah-tengah jalan kebenaran ini karena saya pusatkan mata, pemikiran hati saya kepada firman Tuhan. Dan juga doa. Saya bawa Kristus di mana-mana. Meskipun saya duduk di pub, kalau Tuhan mau saya duduk di pub, tapi hati saya itu bersama Roh Kudus. Hati saya itu bersaksi. Orang offer saya bir, saya katakan sorry. Orang offer saya stout, orang offer saya ini, orang offer saya perempuan dan sebagainya. Saya duduk di sana, saya bilang it's okay. Saya tidak perlu semua itu. Sebab saya sudah kenyang dalam roh. Dan itu menjadi kesaksian buat orang. Masih ingat? Yesus pergi bercampur bergaul dengan orang-orang berdosa. Dia pergi duduk makan minum dengan orang-orang yang fanatik. Dia tidak katakan, oh dia terlalu suci, saya tidak mau. Enggak, dia pergi bergaul dengan mereka, tapi dia tidak ikut kehidupan mereka, tapi dia menangkan mereka kepada Tuhan. Dia pergi sana, dia tunjukkan dirinya itu. I'm very sorry, saya tidak minum, saya tidak rokok. I'm very sorry. Perempuan, oh saya sudah ada istri, minta maaf ya. Tapi ya saya datang untuk memberi support, dukungan pada kamu, Puji nama Tuhan, haleluya, karena Tuhan begitu baik. Kau bersaksi di sana. Kau bersaksi. Pernah itu kalau kami pergi di tempat yang dipanggil Pattaya. Pattaya adalah tempat orang-orang turis yang banyak di situ. Dan kami dibawa pergi ke pub. Karena waktu itu ada satu daripada orang ini baru kawin ya. Dan dia bekerja di pub. Dan kami pergi di sana. Mereka merayakan mereka punya party kawin di sana di pub. Kami pergi duduk. Dia offer drink. Apa? Saya offer orange juice. Dan di situ kami bersaksi. Kamu dari mana? Oh saya pendeta, saya hamba Tuhan. Dan bagaimana? Sampai kami mendoakan. Kami berjaya menangkap beberapa perempuan yang liar itu. Sehingga kami bawa dia pimpin dia bertobat terima Tuhan Yesus. Di dalam pub. Kalau orang silap, mereka orang akan berkata, besok nih duduk di dalam pub, apa dia buat ya? Tapi sebenarnya kami di situ karena menghormati pasangan yang baru kawin ini dan dia memiliki counter pub. Jadi kami pergi sana. Tapi kami tidak minum, kami tidak party dengan mereka, tidak. Mereka offer drink, kami minum. Mereka offer yang kami makan. Lepas itu kami bersaksi. So maksud saya, karena kau menjalani kehidupan yang kudus dengan Roh Kudus ya. Hukum Taurat itu tidak mampu menawan kau. Dikatakan di sini apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berjalan daging dilakukan oleh Allah melalui Kristus sebagai contoh. Sehingga hukuman tuntutan hukum Taurat itu digenapi ayat 4 ya. Kita yang tidak hidup menurut daging tapi hidup menurut roh. Haleluya. Amin. Ayat seterusnya yang saya mau saudara lihat di sini adalah di dalam ayat yang ke 13. Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. For if you live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit mortify the deeds of the body, ye shall live. So, di sini kita diperlihatkan lagi oleh Paulus bahwa selagi kita hidup di dunia ini, kedagingan ini, impuls, ini daging ini, hidup kedagingan ini suka kepada benda-benda dosa. Tetapi roh kita yang memiliki Roh Kudus itu suka kepada perkara-perkara Tuhan. Sebab engkau anak Tuhan. Jadi inilah pergumulan setiap orang Kristen termasuk saya dan Anda.
Kalau kau kurang dipenuhi oleh Roh Kudus dan tidak bersekutu bersama Roh Kudus, percayalah kedagingan ini mulai menarik saudara pergi, mudah terpengaruh kepada perkara-perkara yang daging, hawa nafsu, kejahatan. Tapi kalau Roh Kudus di dalam diri saudara bekerja bersama dengan Rohmu, menarik daging ini, mematikan daging ini, saudara akan dapat hidup. Dikatakan mereka yang hidup menurut daging, kalau kamu hidup menurut kedagingan, kamu akan mati. Betul. Tapi jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Facebook sudah memberi warning bahwa saya hanya ada 3 menit lagi dari sekarang. Tidak tahu, ada limit ya. Maksud saya begini, hari ini saya mau mengajak saudara betapa pentingnya engkau mengikut pimpinan Roh Kudus. Dan pimpinan Roh Kudus ini senantiasa begini, dia senantiasa memimpin engkau kepada firman Tuhan. Dia akan senantiasa memimpin engkau berbicara kepada saudara melalui firman Tuhan. Sebab itulah kesukaan Tuhan. Kesukaan Tuhan. Amin. Apabila engkau senantiasa bersekutu erat dengan Roh Kudus, engkau akan mampu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Bagaimana mematikan itu, Pak? Bagaimana saya boleh melawan hawa nafsu dan sebagainya? Entah, kalau sejak saya dalam doa ini, saya adalah senantiasa bersekutu dengan Tuhan 24 jam. Saya tidak biarkan pemikiran saya melihat perkara-perkara luar, kecuali pemikiran saya bersama dengan Tuhan loh. Jadi, saya tidak menonton television, saya tidak terlalu keluar buat benda-benda yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saya keluar pun, saya akan senantiasa dalam keadaan berdoa. Di mana-mana saya pergi, saya senantiasa menyebut nama Tuhan di mana-mana saya pergi. Dan saya berdoa dalam bahasa roh senantiasa. Karena saya tahu berdoa dalam bahasa Melayu atau Inggris itu limited. Kalau kau berada di luar itu, saya tidak mau tunjukkan kepada orang saya mau berdoa. Tapi di dalam roh saya berdoa bisik. Orang santo roh buku laba. Tuhan kuatkan saya. Di mana saya pergi. Haleluya. Kita mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Dalam kereta pun saya berdoa menyembah Tuhan. Saya berjalan pun saya berdoa menyembah Tuhan. Dan di situ saya menjaga hati saya bersama Roh Kudus. Jadi saya memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mematikan godaan iblis. Roh Kudus akan katakan memberi amaran pada saya itu salah. Dan saya tidak mau. Roh Kudus menggoncangkan hati saya dengan tidak ketentraman kalau saya membohongi orang, tidak bercakap benar. Saya rasa tidak sedap. Saya akan mohon pertobatan sehingga saya kontrol mulut, mematikan kedinginan daging. So, terima kasih karena menonton. Tuhan memberkati semuanya. Haleluya. Terima kasih. Shalom damai. Amin.